saksi diharapkan memberikan keterangan yang sehubungan dengan perkara ini. Kalau nanti yang setahu saksi hanya menerangkan apa yang dia dengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kalau saksi tahu, maka kalau memang tidak tahu, tidak tahu, jangan jangan berbohong atau jangan sekali-kali memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau itu dilakukan, maka secara otomatis melanggar sumpah yang saksi-saksi ucapkan. Konsekuensinya akan berdosa menurut agama. Ustaz tahu dosanya bersumpah demi Allah dan mengingkarinya orang itu dosanya dipalu oleh kita. Itu ya. Tapi saat itu juga ada hukum negara yang mengatur saudara-saudara. Ya, ancaman pidananya 3 tahun sampai 2 tahun. Ya, jadi pelanggaran yang sebenar-benar saja. Ya, karena kalau saudara bilang keterangan yang salah, mau sudah memberikan yang tidak benar, maka putusan itu tidak menjadi tidak benar. Kita harus menjawab. Itu ya, dengan karena tidak berikan keterangan. Demikian ya. Karena ini dijadikan oleh penasihat hukum terdakwa, ini mau diperiksa satu-satu atau bagaimana? Langsung aja sekalian ya, bergantian sekaligus. Terima kasih yang mulia. Pertama saksi Brian Putra Bastara ya. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui terkait dengan perkara yang sedang dihadapi Pak Hikmat saat ini? Jadi sekitar 10 hari sebelum lebaran ada penyidik KPK datang ke rumah tiba saya di sana, lalu penyidik mengatakan bahwa saya pada waktu ada KPK, lalu memasang polis lain di kamar ini. Memasang polis lain di kamar. Ya. Penyelidik KPK itu ya? Ya, Setelah itu? Setelah itu 3 hari kemudian penyidik KPK datang sekitar 9-10 orang sebenarnya mereka buka polis lain melakukan perbedaan pernikahan. Oh itu besoknya? 3 hari setelah itu ya. Saat itu berarti tahu ada OTT berarti? Ya, sudah dijelaskan. Oke. Oh dijelaskan oleh penyelidik. Oke. Berarti sejak itu Bapak tidak pulang lagi ke rumah. Nah kemudian apa barang bukti yang disita penyidik dari rumah saat itu? Kebetulan saya hadir, saya mendatangi surat berita acara pernyataan. Saat itu ada beberapa dokumen dari bapak beliau, juga ada uang sejumlah 1,6 miliar dan 274.000 US dollar. Ini ya, ada berita acara penggeledahan tanggal 13 April 2023. Kemudian ada berita acara penyitaan. Dan ada berita acara penerimaan barang bukti. Di sini ada dalam tas Balenciaga 9.000 lembar uang 100.000 900 juta. Itu saat itu dihitung bersama. Kemudian ada 6.000 lembar pecahan 100.000 600 juta. Betul ya? Sesuai dengan barang bukti dari penuntut umum, barang bukti nomor 570 ya, 900 juta, 571 600 juta dan dolar tadi ya. Barang bukti 572 2.749.000 US dollar dan ada pecahan 50 dan 20 US dollar ya. Betul ya? Nah, dijelaskan penyidik, kenapa disita? Saat itu cukup blank ya. Hah? Cukup blank, sudah ada surat tugas. Oke. Nah, berarti uang 1,5 miliar dan 274.990 US dollar ya. Saksi tahu peruntukan uang tersebut? Kalau utama biasanya itu tabungan pribadi beliau, yang juga untuk
Cianjur ini? Tidak, karena beliau selalu memisahkan antara soal pribadi beliau dan soal beliau. Kapan saksi mengetahui perkara ini terkait proyek Lampegan Cianjur dan hubungannya dengan PPK Sinto Pirjani Kota Barat? Baru tahu ya. Nah, bagaimana keseharian Pak Hikmat sebagai kepala rumah tangga di rumah? Pak Hikmat sendiri menurut saya sosok yang inspiratif ya, karena beliau memang memiliki kebiasaan untuk membantu dan menolong orang. Kalau terkait kesulitan sosial masyarakat, bahkan beliau itu luar biasa. Ini orang-orang yang beliau bertahu. Di komplek apa itu? Waringin Permai ya. Ya, terakhir ada lagi yang mau saksi sampaikan terkait dengan Pak Hikmat dalam perkara ini? Tentu dari pihak keluarga yang sudah mengharapkan itu beliau menceritakannya dan juga terkait barang kita dan segala kebaikan karena itu terkait keberlangsungan keluarga besar beliau, karyawan beliau dan komitmen beliau pada masyarakat dalam Cukup yang saksi lanjut boleh? Lanjut ya. Saksi berikutnya Saudara Didik Widiantoro. Pak Didik, sejak kapan bekerja di perusahaan Pak Hikmat ini? Saya bekerja di tempat Pak Hikmat sejak tahun 2012 sebagai staf lapangan. Kebetulan karena akhir tahun 2022 saya diberbantukan untuk menjadi staf keuangan untuk membantu Pak Karkoyo karena ada salah satu staf yang bernama Didin itu resign menikah. Jadi saya bertanggung jawab kepada Pak Karkoyo sebagai kepala situasi. Perbantuan lah ya. Nah, apa yang saudara saksi ketahui terkait dengan perkara ini? Pertama saya melihat saya mendapat informasi bahwa ada penggeledahan di kantor yaitu penggeledahan pertama pada siang hari jam 2.30 berkaitan dengan OTK KPK di Kementerian Perhubungan. Saat itulah saya tahu bahwa di situ ada beliau bersangkutan. Oh, ada penyidik yang datang ke kantor? Ada. Oke. Apa yang dilakukan penyidik saat itu? Pada saat penggeledahan pertama, penggeledahan dua kali penggeledahan pertama itu ada teman-teman kantor yang disita itu HP, terus laptop, terus terjadi malam hari lagi itu yang ada penyitaan dokumen proyek, ada banyak dokumen proyek dan dokumen keuangan serta sejumlah uang tunai 300 juta lebih. Ini ya, sesuai berita acara penggeledahan tanggal 13 April 2023 ya, di kantor Dwi Parita Pajar Karisma, dan juga ada berita acara penyitaan barang bukti. Ada banyak dokumen juga yang disita ya. Nah, kemudian tadi ada saksi sebut uang dalam bentuk mata uang rupiah senilai 309.200.000 rupiah. Saksi tahu ini? Tahu. Ya, untuk apa uang itu? 300 juta itu sebenarnya untuk THR gaji karyawan. Ya, saat itu gaji kami agak terlambat Pak. Terus untuk biaya santunan anak yatim Diambil oleh penyidik saat itu. diambil oleh penyidik KPK. Apakah ada hubungannya dengan proyek Lampegan Cianjur uang itu? Tidak ada hubungannya Pak, karena menurut laporan anggaran proyek bahwa di Lampegan itu sudah diserahkan sebelum kejadian penyitaan 300 juta. Berapa saja yang sudah pernah dikasihkan kepada Sinto Pirjani Kota Barat? 150 juta, 25 juta, 300 lebih, jadi total 400 juta.
sesuai dengan BB 423 ini ya, catatan Pak Kartoyo 26 Januari 2003 150 juta ya, 13 Maret 2023 25 juta, betul ya, dan 6 April 2023 301.700.000. Hanya ini yang diserahkan diberikan kepada Sinto. Betul. Semua itu tercatat ya. Semua tercatat. Setiap ada keperluan kasus proyek dan keperluan proyek akan diambil dari kas proyek dan akan dicatat di dalam laporan anggaran proyek. Ya, baik. Nah, sejauh ini sebagaimana kelanjutan proyek Lampegan Cianjur itu? Kelanjutan sampai hari ini belum bekerja, Pak. Jadi saya tidak tahu. Kami sudah melakukan surat ke pihak sana, tapi belum ada jawaban. Apakah perusahaan sudah ada menerima uang muka atau DP dari proyek Lampegan Cianjur itu? Perusahaan belum pernah menerima uang muka. Belum ada ya? Baik. Nah, bagaimana keadaan karyawan di Varita Fajar Karisma saat ini, Pak, setelah masalah ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada PHK satupun, dan kami berharap sebagai karyawan ke depan tidak ada PHK karena kejadian ini. Ada berapa banyak karyawan? Sekitar 50, Pak, untuk karyawan Pak, dengan tenaga proyek sekitar 500-an, jadi total sudah 500 lebih. Bagaimana keseharian Pak Hikmat selama memimpin perusahaan di kantor, Pak? Yang pasti baik, Pak. Beliau orang baik, mengayomi, melindungi. Bagi saya beliau sebagai bapak saya, karena bapak saya sudah meninggal. Jadi saya bapak saya, teman saya. Dia familiar, membantu siapapun, walaupun diminta atau tidak diminta. Terus ada program di kantor, Pak, kamu kebetulan saya juga sudah diumurkan. Setiap bulan ada bantuan untuk anak yatim. Mungkin Apa yang masih ada yang ingin saksi sampaikan terkait dengan perkara Pak Hikmat ini? izin yang mulia, Pak Hikmat dari kami pemimpin, seorang yang cerdas, seorang yang mampu mengayomi kami, melindungi kami. Saya pernah diumurkan dan saya pernah bisa menjadi sarjana S2 karena juga karena Pak Hikmat. Saya anggap sebagai teman, karena pada saat juga istri saya menganggur, terus saya bilang sama Pak Hikmat, saya butuh, istri saya butuh bekerja supaya jualan. Tanpa tanda tanya, langsung beliau membantu sehingga istri saya di rumah bisa membeli kios di pasar bisa jualan. Saya mewakili 500 orang lebih, Pak. Sebagai karyawan, mohon jangan sampai ada kedepannya kami ada PHK, karena keluarga kami juga masih membutuhkan Hikmat sebagai perantara rezeki bagi kami semua. Ya. Dan Baik. dalam hal ini kami anggap bahwa Pak Hikmat hanya korban, karena perusahaan kami perusahaan yang andal, perusahaan yang hebat, perusahaan yang berkompeten, perusahaan yang mempunyai kualifikasi, dan tak pernah kami itu mangkrak proyek yang telat. Kami selalu setiap ada pekerjaan proyek harus tepat waktu. Jadi kami mohon yang mulia 500 dan mewakili 500 lebih
karyawan Pak Hikmat, mohon sekiranya kami berdoa memohon supaya bila nanti putusan mohon kiranya diputuskan yang seringan-ringannya, yang seadil-adilnya, kemudian itu yang mulia dari Tuhan. Baik, terima kasih Pak Didik ya. Ya, serahkan mic-nya ke Pak Yunus Prayoga. Pak Yunus ini sejak kapan kenal dengan Pak Hikmat? Saya kenal beliau itu tahun persisnya saya tidak tahu, tapi mungkin sudah 2015, 2016. Ini dari mahasiswa, ya Pak, ulangnya ganti-ganti. Jadi saya nggak ngerti mana yang mahasiswa. Karena kita ini kan memang tidak boleh. Artinya kalau memang ada yang berlaku, kemarin kita dulu nggak ada kita kasih tahu artinya apa. Jadi tidak apa namanya, karena kita melarang untuk foto pun tidak. Artinya kalau memang ini kan biasa ada dua kamera, sekarang enggak. Kita mau menjawab untuk alat yang di sidang 2, di bidang 2 untuk budaya Pak. Untuk yang lainnya sidang 1 dan sidang 4 itu Pak. Terus artinya yang ini Pak. Ya, artinya saya juga bisa memberitahu dari pengunjung bahwa saya kenapa dibolehkan karena memang sudah ada izinnya. Iya. Dan gitu ya, karena untuk ini dari kerjasama dengan KPK juga kan. Cuman kan ya tadi itu orangnya ganti-ganti ini juga bingung. Itu ya, kasih tahu dulu sebelumnya. Lanjut Pak. Terima kasih Mulia. Kita lanjutkan. Bagaimana Pak Yunus? Saya sebagai kakak, Pak Hikmat itu warga baru di lingkungan kami. Kira-kira tahun 2015-2016 pada saat saya dan pada saat Pak Hikmat mulai pindah ke Komnas. Apa yang Pak Yunus ketahui tentang perkara yang sedang menimpa Pak Hikmat saat ini? Kami sebetulnya tidak tahu. Jadi saya mengatakan kami mohon izin yang mulia supaya jelas saya bersedia menjadi saksi karena saya sebagai tetangga dan dari warga komplek. Jadi sebetulnya beliau itu bagi kami itu sahabat. Jadi kami punya satu komunitas. Rata-rata pensiunan saya. Pak Hikmat termasuk yang muda. Kita biasa tiap hari itu setelah olahraga setengah 8 itu selalu berkumpul. Apakah di taman di depan rumah beliau atau tempat lain taman. Kita biasanya punya program yang namanya MEO yang mulia. Makanya nama kosong. Jadi kita tuh begitu ada berita mengenai di media, kita tuh WhatsApp langsung biasa komunikasi dengan awak, kita tutup. Karena tidak semua di dalam WhatsApp itu juga tahu permasalahannya. Kami pun tidak tahu. Akhirnya kita sholat subuh itu saling pandang-pandangan. Benar nggak ini TV Pak Hikmat? Benar nggak ini? Ini agak panjang ceritanya yang udah sampai berhari-hari. Akhirnya ada satu yang mendengar, iya ini saya lihat fotonya di screenshot. Ini muka Pak Hikmat di press release itu Pak. Makanya kami jadi yakin. Sementara kami, saya menyebut kami karena bukan hanya saya sendiri, ingin tahu itu tidak bisa. Karena kami juga tidak berani menanyakan ke ibu ataupun keluarga yang di rumah. Karena bagi kami juga sesuatu yang bukan dikatakan aib, tapi saya tahu perasaan orang yang ada masalah itu. Jadi akhirnya kami kakak khusus sendiri mencari informasi apa sebetulnya permasalahannya. Itulah sebabnya maka saya yang mulai saya sampaikan bahwa saya sudah tidak tiga, saya bisa saja hadir bukan karena saya ingin tahu permasalahannya, tapi adalah support kami karena rata-rata pun 5 orang setiap 3 warga dari komplek kami masih ada di sini. Itu hanya support tetap, bukan untuk mengikuti jalan kami. Bagi kami ini sesuatu yang aneh dan wajian bagi orang-orang yang awam hukum. Jadi saya justru hadir ini sebagai support. Saya jelaskan demikian. Jadi kami tidak tahu persoalan sebenarnya setelah dari media. Nah, puncaknya pada suatu saat saya bersepeda dari rokok, karena saya masih rokok, lewat depan rumah beliau.
Itu ada pengemudi, terus ada polisi berjaga di depan rumah. Saya masih pakai celana pendek, tapi kaki saya tanya ada apa, ada namanya ada pengemudi. Ada KPK, ada melakukan penggeledahan. Otomatis saya tanya, ketua RT ada tidak? Karena saya sebagai ketua RT dan pengalaman di dalam wilayah itu, pernah beberapa tahun sebelumnya ada penggeledahan yang sama, 2 rumah, tapi milik 1 orang. Saya sebagai ketua RT dipanggil untuk memanggil ketua RT yang bersangkutan karena waktu itu sedang ngaji. Ibu-ibu kebetulan untuk ikut mendampingi. Jadi ada 2 ketua RT, 1 almarhum. Itu mendampingi karena 2 rumah itu dalam posisi RT yang berbeda. Jadi pada saat kejadian penggeledahan itu, saya sebagai orang yang paham secara nalar saja, kok ketua RT tidak ada. Akhirnya saya yang panggil Pak Antoni Amir, namanya Antoni Amir RT dulu. Terus, wah nggak ada Pak, nggak ada. Dalam ada siapa? Ada Mas Bria. Ada pengacaranya nggak? Saya tanya. Saya nggak tahu Pak, kayaknya ada pengacara. Saya nggak ngerti. Setelah itulah baru kami paham bahwa ada kejadian ini yang sebenarnya dari selain dari TV dan media. Nah ini menjadi bahan diskusi di antara bapak-bapak teman-teman kami yang biasa. Sampai hari itu kami masih kumpul secara kompak di komplek itu. Sebagai pengurus RT setempat, apakah Pak Hikmat ini juga pengurus di RT? Beliau itu bendahara di RT 2. Ya. Nah, saya kebetulan ketua RT di RT 3. Sebetulnya ini ada hal lucu yang menurut saya ya barang sepele tapi lucu. Karena uang iuran warga itu masuknya ke rekening terdaftar dan diblok. Ya. Jadi RT Pak Yunusnya sekolahnya kemana ya? Kan biasanya langsung ke rekening bendahara. Ya akhirnya mungkin barangkali saya tetap akan di luar wilayah saya. Yang pertama, yang kedua, kami ini RW mandiri, istilahnya RW mandiri. Jadi semua kebutuhan itu supportnya dari warga lewat ketua RT bendahara. Jadi saya bulan itu ada satpam, ada kebersihan itu uang itu harus dari bendahara masing-masing RT ke RW. Nah ini agak sedikit permasalahan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah teratasi karena ada pemblokiran rekening. Maka dari itu barangkali ya saya nggak tahu administrasinya memang itu tidak dipisahkan, saya nggak ngerti ya. Tapi ya ini yang bagi kami ya sebagai RT itu waktu itu terjadi apa ya, stagnasi lah kalau saya katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun belum tidak pernah cerita ke saya Pak, yang mulia saya ceritakan juga beliau itu di komplek kami itu dermawan. Saya sebut saja dermawan. Barangkali kalau masih di cerita umroh, mungkin di masjid kami itu ada 7-9 orang sudah diumrohkan oleh beliau. Marcos. Beliau tidak pernah cerita ke saya, tapi saya tahu karena saya biasanya komunikasi dengan masyarakat dan yang ngatur pemberangkatan itu kenal. Saya tahu benar dan saya ngurus ini dari baik Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, hal lucu sekarang ada satu yang ketinggalan sampai hari ini. Kemarin ketemu saya ini yang bisa umroh Pak. Yang anda tidak ini masih tahu siapa orang. Ini yang saya sebagai warga sahabat itu terkejut dan juga pada saat itu kan bulan puasa THR bertahun-tahun itu semua makan itu biasanya beliau itu salah satu donatur untuk THR dan takjil atau makan box nasi box setiap puasa maghrib itu pasti ada box dari keluarga beliau. Nah persis setelah ditanya itu berhenti. Jadi maghrib itu tidak ada makanan. Loh kok nggak ada kiriman? Nah kan kita tidak bisa membuka Pak kasusnya sebetulnya ada apa. Ini juga kan tidak bisa diungkapkan kepada setiap orang. Ya amat ya akhirnya tidak tahu. Jadi berita ini sebetulnya secara formal di dalam lingkungan kami tidak pernah jadi omongan terbuka ya, tapi secara komunitas kami diskusikan hal itu. Ini yang saya tahu. Ya. Ada 5 rekening terdakwa Pak Hikmat yang diblokir oleh KPK, 3 bank mandiri dan 2 bank BCA. Salah satu rekening RT tadi bank mandiri Pak ya? Saya tanya karena saya tidak RT yang sama, saya emangnya rekening iya Pak.
keluarga. Kemudian hidupnya sampai terkadang dia udah kalau PP saya. Jadi ada uang kas di dalam rekening mandiri itu ya? Dari saya kenal dari warga. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin Pak Yunus sampaikan terkait dengan Pak Hikmat dalam perkara ini, Pak? Saya yang melihat di dalam karyawan swasta. Saya ini swasta perusahaan asing yang melihat perusahaan Amerika hampir 30 tahun. Saya hadir yang ketiga di dalam sidang ini, saya tidak tahu tujuan asal terdakwa, tapi bagi saya itu juga punya pembelajaran bagi saya. Intinya begini, kalau boleh saya sampaikan, bahwa dalam situasi aja mendengarkan beberapa saksi tidak pernah penuh, walaupun itu keterangan itu bisa saja benar, bisa saja salah. Kondisi dilematis, dia minta terdakwa selama kontrak secara umum, secara khusus juga dilematisnya begini. Kami secara tidak sadar, saya pribadi dari kecil memang sudah diajarkan untuk memutuskan sesuatu yang dilematis. Yang mulai saya izin, pada saat saya kecil, setelah saya punya keponakan, ibu saya almarhum selalu ngajarin anak saya makan nanti ayamnya mati. Itu suatu dilematis. Antara saya makan sudah kenyang atau tidak saya terang nanti ayamnya mati. Itu ada nggak tahu di kampung lain daerah orang Banyumas ada bahasa seperti itu. Jadi ditarik ke sini ini sama ini. Pak Hikmat dan karyawannya saya dengar dari Pak Didi ya, sudah 50 berapa karena saya pernah menjabat sebagai karyawan perusahaan asing yang manajer HR juga saya pernah. Jadi saya bisa kebayang apabila saya tidak mencari pekerjaan, tidak mendapat pekerjaan, yang ini akan mati. Sementara dalam mendapatkan pekerjaan ya ini dari keterangan saksi yang saya tidak tahu itu kebenarannya karena saya tidak berkapasitas itu. Harus seperti ini. Jadi ini saya yang mudah saya istilah saya dilematis. Dan ini pengalaman bagi saya karena saya tidak mengalami dan tidak pernah ada kasus yang saya tahu di kontraktor perusahaan kerjasama migas ini kasus-kasus yang seperti ini. Ini yang saya sampaikan. Ada lagi? Yang saya pikir itu cukup. Kecuali Pak Pengacara punya ya. Terima kasih. Baik. Kami selalu melihat ya banyak pengunjung sidang yang selalu hadir dalam persidangan ini. Apakah itu warga komplek Waringin? Pak Pengacara, kami ini karena kalau saya kebetulan bukan sekjen, bukan apa-apa, biasanya koordinasi dengan saya. Kalau saya biarkan mereka hadir itu mungkin 20-30 orang, kemudian saya buat scheduling. Pokoknya yang penting ada bapak-bapak hari ini, makanya saya juga tidak pernah mengundang saya ini. Karena saya diminta saksi, saya hadir. Harusnya bukan saya, minggu lalu saya. Ini di belakang saya ada ketemu juga di sini, saya pasti banyak kayak ibu juga. Itu hanya tanda apa ya? Saya susah mengatakannya, tapi ya itulah kami dengan kebersamaan dan saya tahu pribadi terdakwa ini yang kami lakukan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Yunus ya. Terakhir Pak Ustadz Juhro ya Pak. Ya. Pak Ustadz sudah sejak kapan kenal dengan Pak Hikmat ini Pak? Orang Menes ya, Pandeglang ini ya. Apa yang Pak Ustadz ketahui kabar atau informasi perkara Pak Hikmat saat itu? Yang kami ketahui sekitar bulan puasa yang lalu, Pak Hikmat di OTT KPK di Jakarta, dan kami masyarakat setelah mengetahui hal itu akhirnya bersedih. Kenapa? Karena di bulan puasa tersebut pelaksanaan pembangunan pasti program itu baru program dimulai.
bagaimana ceritanya awal mulanya pembangunan masjid di Kampung Kadomeong? Awal mula pembangunan masjid di Kampung Kadomeong, alhamdulillah pada saat ini saya selaku DKM di Masjid Kampung Kadomeong tadi sekitar sebelum pada tahun 2022 kami bersama masyarakat bermusyawarah ingin membangun masjid utama karena memang sudah layak dibangun, dan setelah bermusyawarah tersebut alhamdulillah ada kesepakatan di antara kami ingin membangun masjid tersebut. Dan setelah ada kesepakatan jika 3 bulan ke depannya Bapak Haji dan keluarga besarnya datang ke sana untuk acara awal kakek neneknya, yang acara awal kakek neneknya. Setelah itu masyarakat setempat kami di situ diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dan di dalam acara tersebut saya mewakili masyarakat diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang acara tersebut. Nah, setelah saya menyampaikan, dan di situ saya menyampaikan juga tentang rencana bahwa di kampung kami akan membangun masjid. Kami sampaikan kepada Pak Haji dan keluarga yang ada pada saat itu. Dan setelah itu, setelah beres sambutan, akhirnya disambut dengan ngobrol bersama. Kemudian Bapak Haji punya cita-cita, punya keinginan, insya Allah katanya, kalau memang para kampung Kadomeong mau membangun masjid, saya akan membantu sepenuhnya, insya Allah katanya. Dan itu alhamdulillah. Dari seperti itu mulai Pak Haji memberi bantuan kepada kami. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2020. Tahun lalu ya? Iya, Oke. tahun lalu. Kemudian ada proposal permohonan pembangunan Masjid Jami Nurul Hidayah Ada. dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz Juhro. Iya. Bapak itu ya? Iya. Nah, sudah sejauh mana Pak? Ada foto-foto nih, progres pembangunannya seperti apa sudah? Proses pembangunan kurang lebih yang sekarang itu 50-60%. Dan karena dengan adanya kejadian musibah terhadap Pak Haji tadi, maka pembangunan itu terbengkalai Pak. Jadi baru 50% terbengkalai. Bahkan kami selaku warga di sini yang biasanya sholat lima waktu itu mengadakan berjamaah karena acak-acakan keadaannya, jadi nggak bisa apalagi sholat Jumat. Cuma kami minta dari semenjak itu sampai sekarang itu belum bisa dipakai sepenuhnya. Oh, sejak ada permasalahan Pak Haji, berarti tersendat bantuan untuk pembangunan masjid tadi ya? Tersendat. Baik. Ya, bagaimana harapan Pak Ustadz terkait perkara ini? Kami, saya mewakili warga di kampung saya, sangat berharap sekali kepada Yang Mulia, karena Pak Haji ini adalah sosok orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang tidak sombong menurut kami. Karena beliau setiap kunjungan atau ke daerah kami itu selalu mengumpulkan warga, memberikan santunan terhadap anak-anak yatim, dan juga selalu menyisihkan infak sebelum terjadi pembangunan masjid. Juga sudah dari tahun kemarin itu Pak Haji selalu memberikan infak untuk masjid itu. Terus hampir setiap tahun Pak Haji setiap Idul Adha selalu mengirim relawan lokal untuk disembelih di sana. Dan saya yang menyembelihnya hampir pada saat itu. Harapannya kepada Yang Mulia, kami, saya mewakili masyarakat kampung Kadomeong, saya merasa kehilangan. Harapan kami mudah-mudahan bisa diterima, bisa dikabul oleh Yang Mulia. Kami merasa sangat bersedih sekali supaya
Bapak Haji diberikan hukuman seadil-adilnya atau serendah-rendahnya, bila perlu dibebaskan menurut kami. Amin, amin. Kami, karena apalagi sekarang kalau seandainya Pak Haji Hikmat tidak ada, artinya menjalani hukuman lama ke depan, bagaimana dengan pembangunan masjid kami? Di daerah kami itu, kami jarang sekali orang yang seperti Pak Haji Hikmat. Jarang. Kalau istilah kata 10 orang, 1 orang itu nggak ada. Jadi pembangunan masjid bisa mencapai tahunan kalau nggak ada bantuan dari Pak Haji. Makanya kami berharap supaya segera diberi hukuman yang seringan-ringannya agar perlu dibebaskan supaya kami bisa membangun masjid kami kembali dan kami bisa beribadah tenang kembali, Pak. Karena sekarang sudah terbengkalai. Harapan kami seperti itu. Kemudian dengan kebaikan-kebaikan atau penerimaan Pak Haji yang telah kami rasakan di masyarakat kami itu merasa kehilangan sosok Pak Haji, karena Pak Haji hampir tiap bulan, tiap tahun selalu berkunjung ke tempat kami, mengumpulkan warga, berbagi rezeki, berbagi apa yang dia miliki. Kami sangat kehilangan sekali apabila nanti tidak bisa datang ke tempat kami dengan mencari hukuman seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak Ustadz tadi sudah mendengar juga ya, sama-sama mendengar ada uang Pak Haji yang masih disita ya. Mudah-mudahan setelah itu nanti masjidnya bisa selesai ya. Dari kami cukup. Ya, cukup. Ya. Cukup. Masih ada keterangan di tanggapan saya tadi? Nggak ada. Cukup. Ada tanggapan. Pak Yudi masih ada yang sampaikan? Pak Yunus bisa Ada, mulia. Saya ingin menambahkan apa yang dibicarakan Bapak Ustadz dari satu orang. Jadi kalau saya tidak bisa menceritakan semua kebaikan atau kehidupan sosial terdakwa, tapi karena beliau tadi menyinggung korban di komplek kami itu ada pedagang sapi yang selalu makan di situ. Saya tahu persis kalau bahwa setiap acara korban itu pasti beliau mengirim sapi selain di masjid kami juga ke tempat-tempat lain. Saya nggak tahu persisnya di mana, tapi informasinya juga dari pedagang ini kemana? Oh, ini begitu besar. Jadi itu saja, karena saya menyambung. Terima kasih.